Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh-Soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Bagaimana puasa Ananda Soleh-Soleha? Ya, masih dilaksanakan puasanya? Alhamdulillah, anak-anak hebat ya semuanya. Semoga puasanya lancar ya sampai waktunya berbuka. Baiklah, Ananda Soleh-Soleha, hari ini kita lanjutkan lagi pesantren Ramadannya ya, yaitu materi untuk hari ini tentang puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholat tarawih. Ananda bisa dibuka buku panduan Ramadannya di halaman 11 ya. Nah, pengertian puasa tentunya Ananda Soleh-Soleha sudah tahu kan tentang apa itu puasa. Nah, puasa dalam bahasa Arab disebut asyam atau asaum. Secara bahasa artinya yaitu al-imsak atau menahan diri ya. Bisa dipahami? Puasa dalam bahasa Arab disebut juga asyam atau asaum ya. Sementara itu, puasa secara istilah artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, di sini Ananda Soleh-Soleha, ketika kita berpuasa maka kita tidak boleh makan, tidak boleh minum ya dengan sengaja karena itu dapat membatalkan puasa itu sendiri. Nah, selain itu hal yang membatalkan puasa selain makan dan minum dengan disengaja, nah ketika Ananda juga muntah dengan sengaja itu juga bisa membatalkan puasa ya. Sampai sini bisa dipahami apa itu puasa? Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini ada 9 poin yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita terapkan juga pada diri kita ya. Nah, berpuasa setelah melihat tanda masuk bulan Ramadan. Ya, ketika pemerintah menentukan isbat untuk bulan Ramadan, maka kita akan masuk untuk memulai berpuasa ya, telah memasuki bulan Ramadan dan mulai berpuasa. Poin kedua, beliau selalu sahur dan biasa mengakhiri waktu sahur. Nah, Ananda Soleh-Soleha, di sini siapa yang suka males sahurnya? Ya, kita harus rajin, walaupun ngantuk, tetap kita harus semangat bangun untuk sahur seperti Rasulullah ya. Nah, selain itu kita pun harus mengakhiri waktu sahur, yaitu biasa kita kenal dengan waktu imsak ya. Waktu imsak kita akhiri sahurnya, berarti kita harus berhenti makan dan minum. Ya, kita berdoa membacakan niat puasa ya. Lalu ketika waktu berbuka telah tiba, ketika azan berkumandang, azan maghrib ya. Nah, Ananda Soleh-Soleha harus segera berbuka, harus segera berbuka puasa, tidak boleh dinanti-nanti. Misalnya, nanti aja biar pahalanya nambah besar, aku mau bukanya pas azan Isya aja. Nah, itu enggak boleh ya. Ketika berbuka, Rasulullah pun menyegerakan berbuka ketika telah azan maghrib ya. Kemudian berbuka dengan makanan-makanan yang manis, lalu segera mendirikan sholat. Ya, makanan manis di sini bisa apa? Iya, kurma ya. Ananda bisa dulu berbuka dengan kurma dan segelas air untuk membatalkannya. Kemudian langsung sholat ya.
Tidak seperti ada nggak yang berbuka langsung makan semuanya dimakan, kolak dimakan, kemudian teh manis, sop buah, nanti kekenyangan ya. Nggak bagus seperti itu ya. Ananda berbuka secukupnya. Lalu mendirikan sholat maghrib terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya tidak berlebihan saat berbuka. Nah, seperti yang tadi Ibu sebutkan, tidak berlebihan semua kita makan, semuanya kita habiskan, itu tidak baik ya. Nanti kita kekenyangan, perutnya sakit, itu nggak boleh ya. Seperti itu nggak bagus. Rasulullah tidak berlebihan ketika berbuka puasa. Selanjutnya, mengisi atau menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, yaitu salat malam, tarawih, kemudian itikaf di masjid, tadarus, zikir dan istighfar ya. Nah, ketika bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak amalan-amalan di malam hari. Bisa kita sholat tahajud, sholat sunnah hajat, itu bisa kita lakukan ya. Kemudian ada sholat tarawih ya, itu yang pada umumnya kita laksanakan ketika setelah sholat isya kita lanjutkan sholat tarawih ya. Kemudian kita lanjutkan tadarus, zikir, dan memperbanyak istighfar ya. Karena itu amalan-amalan yang sangat bagus sekali dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Nah, kemudian ketika di siang hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisi waktunya dengan berdakwah. Nah, Ananda soleh-soleha bisa mengisi waktu siangnya dengan mengikuti pesantren Ramadan ini. Itu bagus sekali ya kegiatannya untuk Ananda menambah ilmu dan wawasan Islami. Kemudian meskipun sedang berpuasa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berpenampilan fresh, tidak loyo, tidak lesu ya. Mentang-mentang puasa lemes. Ada nggak yang kayak gitu terus mentang-mentang puasa tidur terus ya? Itu nggak bagus. Harus tetap beraktivitas seperti biasa ya, seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang selalu berpenampilan fresh. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga selalu bersedekah ya. Sedekah Rasulullah di bulan Ramadan seperti angin, begitu ringan, tangan memberi bantuan, terutama memberi makanan berbuka bagi yang berpuasa. Nah, Ananda soleh-soleha tahu tidak? Ketika kita memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa nih, ketika sudah waktunya berbuka, kita memberikan makanan. Nah, itu mendapatkan pahala yang setimpal ya, pahalanya sama. Nah, maka dari itu Ananda soleh-soleha harus rajin bersedekah ya, berbagi, ditingkatkan lagi sedekahnya di bulan Ramadan ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya yakni sholat tarawih. Tentunya Ananda soleh-soleha sudah tahu ya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih yaitu sholat malam atau qiyamul lail yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Waktunya sesudah sholat isya. Nah, sholat tarawih dapat dikerjakan sendiri-sendiri ya, atau munfarid, atau berjamaah. Tempat pelaksanaannya dapat di rumah ataupun di masjid. Nah, untuk jumlah rakaat sholatnya menurut pendapat para ulama boleh 8 rakaat, boleh juga 20 rakaat. Kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat ya. Sholat tarawih terdiri dari berapa? 8 rakaat atau bisa juga 20 rakaat dan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Oke, pintar. Nah, adapun manfaat sholat tarawih di masjid, meskipun di rumah itu diperbolehkan ya, namun di masjid juga memiliki manfaat yang lebih, yaitu apa? Silaturahmi dan persaudaraan, kebersamaan kita makin erat dan
kuat ya, karena bertemu dengan tetangga di masjid ya. Jadi kita bisa mengenal satu sama lain. Kemudian poin kedua, ilmu kita semakin bertambah dengan sholat di masjid, karena biasanya mendapatkan ceramah dari ustadz ya. Kemudian meningkatkan kecintaan kita kepada masjid dan semangat untuk memakmurkannya makin meningkat karena merasa memiliki ya. Jadi semakin cinta kita kepada masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan kita isi dengan amalan-amalan baik. Nah, selanjutnya yaitu sebagai syiar agama Islam ya, yang sejuk dan damai. Nah, ananda soleh-soleha ketika berada di masjid tentu merasakan ketenangan, kedamaian, dan kesejukan ya, terasa beda tentunya. Nah, seperti itulah. Adapun lafaz niat sholat tarawih, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, ketika ananda menjadi makmum, maka di sini ada makmuman. Nah, ketika ananda sewaktu-waktu nanti menjadi imam sholat tarawih ya, ananda maka pembacaan niatnya berubah jadi imami ya di sininya. Sampai sini paham tentang materi yang Ibu sampaikan? Ini tentang puasa Rasulullah SAW dan sholat tarawih. Baiklah, semoga semuanya paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.